Halo guys, kembali bersama saya Petrus Jakub. Di video kali ini kita akan bahas mengenai Hurt me with the truth, don't comfort me with lies. Teman-teman, ada satu kalimat yang menurut saya ini sangat bagus teman-teman. Hurt me with the truth, but never comfort me with a lie. Jadi kebenaran yang menyakitkan itu lebih penting bagi saya daripada kebohongan yang memberikan kenyamanan. Karena komitmen kami itu adalah mengatakan kejujuran. Jadi lebih baik jujur tapi menyakitkan daripada berbohong. Saya posisikan diri saya pada posisi orang lain. Saya tidak mau dibohongi, itulah sebabnya saya melakukan yang sama. Dalam hal apa nih Pak Petrus? Segala hal. Saya beri contoh nyata teman-teman. Misalnya dalam hal menjelaskan produk unit link. Dulu saya adalah seorang nasabah. Saya dijanjikan sama agen saya setor 10 tahun uang kembali. Pada waktu itu saya beli produk unit link. Yang ternyata setelah saya terjun di bisnis asuransi, saya baru sadar bahwa yang dikatakan oleh agen saya itu adalah sebuah kebohongan. Yang benar adalah dana investasi itu fluktuatif. Dan semua itu asumsi. Bisa jadi uang kembali, tapi harus top up-nya besar. Sedangkan dengan komposisi asuransi yang kemarin saya ambil, itu nggak mungkin uangnya kembali. Jadi di situ saya merasa yang dibicarakan atau yang disampaikan oleh agen saya ke saya itu adalah sebuah kebohongan dan saya harus memperbaiki itu semua. Saya nggak mau nih orang-orang, khususnya nasabah-nasabah saya, tertipu oleh kata-kata agen yang mau mencari keuntungan di balik itu semua. Contoh lainnya adalah pada saat menjelaskan asuransi kesehatan. Saya nggak tahu nih, teman-teman dijelaskan oleh agennya seperti apa. Apakah agen menjelaskan secara detail, khususnya soal pengecualian dan masa tunggu. Tapi bagi saya, semua info itu wajib diberikan secara detail, secara jelas, secara transparan. Jangan ada dusta di antara kita. Jadi saya selalu tuh menjelaskan asuransi kesehatan ini ada yang namanya pengecualian. 15 penyakit tidak di cover pada 12 bulan pertama. Lalu ada juga yang namanya masa tunggu. 30 hari untuk penyakit biasa, 12 bulan untuk 15 penyakit khusus. Dan ada juga masa tunggu 2 tahun untuk penyakit degenerated. Saya udah pernah bahas ini di blog saya dan di YouTube saya. Dan kalau kalian mau tanya-tanya, saya sangat welcome. Saya akan berikan informasi selengkap-lengkapnya. Lalu ada juga banyak sekali orang-orang yang masih istilahnya terjebak ya, dan merasa kecewa sehingga menjadi sakit hati, yang kemudian berakibat dia antipati terhadap asuransi. Karena dibilang sama agen asuransinya, cukup bayar 10 tahun nih masa bayar asuransi, padahal yang dibeli adalah produk unit link. Teman-teman, asuransi unit link itu kenyataannya adalah bayar seterusnya. Dan di sini saya katakan term and condition applied. Jadi ada kalanya kita bisa mengajukan cuti premi dengan catatan dana investasi yang tersedia itu mencukupi untuk membayar biaya asuransi. Dan untuk produk-produk asuransi itu kebanyakan ya agen mengarahkan ke produk yang komisinya besar. Tapi bagi saya yang terpenting adalah nasabah itu terlindungi secara maksimal. Dan kebutuhan masing-masing klien itu berbeda-beda teman-teman. Jangan orang yang mampunya uang pertanggungan 1 miliar kita paksakan uang pertanggungan 10 miliar. Begitu juga dengan bisnis asuransi. Banyak sekali agen-agen yang menawarkan sesuatu yang manis-manis saja, yang enak didengar saja. Kenyataannya ada tantangan yang harus di-overcome. Seperti apa tantangannya? Nah, di sini ada satu video yang menurut saya bagus banget. Saya mau sharing nih ke teman-teman. Jadi ini adalah testimonial dari seorang dokter di Malaysia yang kini menjalankan bisnis asuransi Allianz di Malaysia. Yuk kita tonton bersama-sama. Di bus saya nampak satu
Nah, gimana teman-teman setelah menonton video tadi? Seorang dokter aja loh yang sudah bekerja di rumah sakit yang sangat besar memutuskan untuk join di bisnis asuransi Allianz karena dia tertarik untuk berbagi. Nah, melalui sharing kali ini saya mau cerita bahwa apa yang kita alami, khususnya apa yang saya alami kemarin-kemarin sebelumnya itu telah mengubah saya menjadi orang yang mau menceritakan apa adanya nih teman-teman. Jadi mungkin yang kita dengar hari ini terasa tidak enak, tapi itu adalah kebenaran. Saya beri contoh lagi teman-teman. Ada orang yang bilang, seorang agen berkata nih pada calon nasabahnya, dia bilang riwayat penyakit kamu nggak usah dituliskan, nanti tunggu 2 tahun aja itu pasti di cover. Nah, ini salah satu contoh yang menurut saya adalah kebohongan teman-teman. Pada saat seseorang mendaftar asuransi, segala kondisi yang ada itu harus dilaporkan, karena prinsip asuransi itu adalah utmost good faith teman-teman, dengan niat baik. Pada saat kita mendaftar asuransi, tuliskan tuh segala kondisi yang pernah ada atau mungkin saat ini ada, dan kalaupun hasilnya itu tidak mengenakan, ya lebih baik kita terima di awal daripada kita sudah menjadi nasabah selama katakan 1,5 tahun atau bahkan mungkin lebih dari 2 tahun, tapi begitu terjadi klaim malah ditolak. Lebih sakit mana teman-teman? Nah, itu salah satu contoh yang ada. Jadi menurut saya alangkah baiknya kalau kita mendapatkan hal-hal yang menyakitkan tapi jujur di depan, daripada kebohongan tapi membuat kita nyaman yang nantinya malah ending-endingnya akan menyakitkan. Dan ada satu quotes dari Boostar Network yang menurut saya ini bagus banget, yaitu the power of sharing can transform life. Jadi sampai di sini video kali ini, semoga bermanfaat buat teman-teman semua, dan jangan lupa nih bagikan video ini ke teman-teman kalian lainnya supaya video ini makin bermanfaat. Sampai jumpa di video lain. Saya Petrus Jakub, Tuhan memberkati. We're the one you can rely on. We are trusted.